Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu tafsir ini ke pembahasan berikutnya. Yang sekarang kita akan membahas cepat tentang dua tafsir, yaitu tafsir sufi dan tafsir isyari. Tafsirus sufiyah idza uridu bitasawwufis suluki at-ta'abbudi al-masyru' alladhi tasfu bihi an-nafs wa turaghibu an zinatad dunya bizuhdi wat taqashshufi wal ibadah fadzalika amrun la ghariba alaihi. Nah, jika yang dimaksud dengan tasawuf di sini adalah ritual-ritual ibadah yang disyariatkan, yang mana ini menyebabkan taswa bihin nafs, yang menyebabkan penyucian nafas atau penyucian jiwa, yang mengakibatkan juga turaghibu an zinatid dunya, menjauhi dari perhiasan-perhiasan dunia dengan cara zuhud dan taqasyuf, dengan cara zuhud dan dengan cara sederhana dan ibadah, fadzalika amrun la ghariba alaihi, dan maka dari itu perkara ini adalah perkara yang sudah tidak dipertentangkan lagi atau tidak aneh lagi tentang hal kepositifannya, seperti itu. Walakin akan tetapi at-tasawuf asbaha falsafah nadriyah khassah la silatalaha bil wara' wat taqwa wat taqasyuf. Nah, akan tetapi tasawuf di sini sudah menjadi suatu ilmu atau suatu yang disebut dengan falsafah. Nah, metode filsafat yang tersendiri, yang mana ini la silatalaha bil wara' dan tidak ada hubungannya dengan sifat wara' dan tidak ada hubungannya dengan takwa dan taqasyuf, kesederhanaan. Wastamalat falsafatuhu ala afkar tatanafa ma'al islam mu'aqidata. Nah, pemikiran-pemikiran falsafat ini atau falsafat ini pemikiran-pemikirannya sangat bertolak belakang dengan Islam dan akidahnya. Wa hadza huwallazi na'nihi huna. Nah, ini adalah yang kita maksud sekarang. Yang kita maksud dalam pembahasan tafsir isyari. Wa huwallazi kana lahu atharuhu fi tafsiril Qur'an. Nah, ini adalah penafsiran yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam tafsir Al-Qur'an. Wa yu'tabaru Ibnu Arabi za'im mutasawwuf al-falsafi an-nadri. Nah, Ibnu Arabi ini dianggap sebagai tokoh besar di dalam tasawuf, filsafat tasawuf. Wa huwa yufassirul ayatil qur'aniyah tafsiran yattafiqu ma'a nadriyatihi al-asufiyah. Nah, mereka ini atau Ibnu Arabi ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan metode filsafat tasawufnya. Sawa'un kana dzalika tafsir al-masyhur bi ismihi. Nah, baik penafsirannya ini termaktub di dalam kitabnya sendiri au fil kutubil lati tunsibu ilaihi kal fusus. Nah, atau
penafsiran-penafsiran ini ditulis di dalam kitab-kitab yang menukil atau menisbatkan penulisannya kepada Ibnu Arabi, seperti Al-Fusus, kitabnya namanya Al-Fusus. Nah, kita langsung ke bawah. Fahadha tafsir wa nadhairihi yuhmilun nusus ala ghairi dhahiriha. Nah, penafsiran seperti ini yang menggunakan metode filsafat tasawuf akan membawa nas-nas syar'i kepada penafsiran-penafsiran ghairi dhahiriha, kepada penafsiran-penafsiran yang tidak sejalan, yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughriqu fi ta'wilat al-batiniyah al-ba'idah. Dan ini akan menenggelamkan orang-orang yang menafsirkan dan membaca penafsirannya kepada takwil-takwil batin yang sangat jauh dari apa-apa yang diinginkan. Wa yajurru ila matahat minal ilhad wazzaigh. Nah, dan ini juga akan menyeret orang-orangnya ke dalam pemikiran-pemikiran yang ilhad atau pemikiran ateis dan zaigh atau pemikiran yang sesat. Mungkin itu tentang tafsir as-sufiyah. Kemudian tentang tafsir isyari. Tafsir isyari. Wa min haula'il mutasawwifah man yudai anna riyadah ruhiyyah allati yakhudhu biha sufi nafsahu tasilu ila darajah yankashifu lahu fiha ma wara'al ibarah qur'aniyah min isyarat kudsiyah. Nah, anggapan dari para kaum sufi, mereka menganggap bahwasannya riyadhah ruhiyah itu akan yang dilakukan oleh kaum sufi itu sendiri akan membawa tasilu ila darajah yang kashifu lahu fiha ma wara'al ibarah qur'aniyah min isyarat kudsiyah. Nah, membawa mereka ke dalam derajat yang mampu untuk yang kashif, menyingkap perkara-perkara atau isyarat-isyarat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, mereka ini menganggap bahwasanya riyadhah ruhiyah ini akan menjadikan mereka atau mengangkat mereka kepada level di mana mereka mampu untuk menyingkap isyarat-isyarat yang tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi mereka tahu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Kemudian watan halu ala qalbihi. Nah, dan ini akan langsung tercurah ke dalam hatinya. Nah, hal-hal yang tadi ketika mereka mendapatkan derajat seperti itu, maka hal tersebut akan langsung tercurah ke dalam hatinya min sahabil ghaib, dari ilmu-ilmu atau dari perkara-perkara ghaib. Seperti itulah. Wa hadza bitafsiril isyari. Nah, yang seperti ini yang dimaksud dengan tafsir isyari. Nah, fal ayah zahir wa batin. Nah, di dalam suatu ayat itu mempunyai makna zahir dan makna batin. Wa zahir, makna zahir itu adalah huwallazi yansaqu ilaihi dhihna qabla ghairihi. Nah, makna zahir ini adalah apa-apa atau penafsiran-penafsiran yang mudah dipahami oleh akal qabla ghairihi, sebelum apa-apa. Maksudnya adalah sebelum melakukan peninjauan tentang ini, tentang itu. Nah, dengan membacanya saja dia sudah paham bahwasanya
akal itu sudah paham bahwasanya ini adalah hukumnya ini adalah hukumnya ini. Nah, maka dari itu ini adalah yang disebut dengan makna zahir di sini, seperti itu. Wal batin, makna batin di sini adalah huwa ma wara'a dzalika. Nah, hal-hal yang selain itu, maksudnya apa? Min isyarat al khafiyah, min isyarat khafiyah. Dari maksudnya adalah isyarat-isyarat yang tersembunyi di dalam ayat Al-Quran yang orang-orang tidak tahu. Nah, ada. Tadharu li arbabis suluk. Nah, hal ini akan mudah diketahui oleh ahli suluk. Wa hadza tafsir isyari. Nah, ini adalah yang dimaksud oleh penulis tentang tafsir isyari. Kadzalika idza awghala fil isyarat khafiyah shara dorban minat tajhil. Nah, akan tetapi jika penafsiran isyari ini masuk ke dalam isyarat-isyarat yang samar, yang tidak jelas, maka dari itu diambil dari tata cara yang tidak jelas, maka dari itu shara dorban minat tajhil. Nah, ini akan menjadi sesuatu tajhil atau pembodohan atau penyesatan gitu, kesesatan. Nah, walakinnahu, akan tetapi jika idza kana istimbaton hasanan, akan tetapi jika dilakukan menggunakan pengambilan suatu hukum, pengambilan suatu kesimpulan hukum yuwafiqul muqtada zahirul arabiyyah. Nah, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa kana lahu syahid yashhadu li sihhatihi, dan memiliki bukti-bukti yang menguatkan kesohihannya, min ghairil ma'arid, tanpa ada pertentangan di dalamnya, fa innahu yakunu makbulan. Nah, hal inilah yang dibenarkan pengambilannya, seperti itu. Seperti yang berada di bawahnya tentang contoh dari tafsir isyari ini tentang kejadian Umar bin Khattab ketika mengumpulkan para pahlawan Badar. Ketika itu pahlawan Badar, kemudian di antara mereka di situ juga dipanggil Ibnu Abbas. Nah, ketika di sana Umar ini bertanya tentang surat An-Nasr. Kemudian dia berkata, "Au kama fi makna ma ra'yuk fi idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr ini? Kemudian para pahlawan perang Badar ketika itu mengatakan bahwasanya ini menandakan bahwasanya kemenangan telah dekat dan perintah untuk perbanyak istighfar. Nah, kemudian ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata bahwasanya ini adalah isyarat bahwasanya ajal Nabi Muhammad SAW telah dekat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tafsir isyari. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam videonya ataupun dalam audionya dan lain sebagainya. Semoga antum selalu diberkahi. Barakallahu li wa lakum wasairil muslimin wal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.